Siap. Oke, kusapa dulu pemirsaku ya. Oke, silakan Pak. Pada malam hari ini saya akan salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, pada malam hari ini saya akan berdiskusi dengan Aristo Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo. Kalau Sinandar itu ya, kalau ini Aristo apa lah aku bilangnya, Aristo mantapnya. Wah, apa kabar Aristo? Oh, sehat. Bang Rudi gimana? Sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Ya, silakan aturan main kita gimana nih Aristo? Jadi seperti permintaan Abang kemarin, jadi saya akan membuktikan sesuai dengan tema yang saya angkat pada malam hari ini. Kemudian nanti mungkin Abang akan menyanggah data-data yang saya berikan. Nah, kemudian nanti tergantung Abang mau bertanya tentang Al-Quran juga tidak ada masalah. Begitu. Yakin sanggup? Ya, pasti harus sanggup gitu loh. Siap. Ini kalimat yang enak, pasti. Mantap. Harus mantap Bang, gitu ya. Ya. Nah, gini ya, sebelum saya memulai tema yang saya angkat dengan sang debaters ya, siapa yang tidak kenal sang debaters ya? Dia punya baik sang debaters sangat militan, begitu juga pendukungnya beliau ya, sangat militan juga begitu ya. Nah, jadi gini, saya mengapresiasi kehadiran Bang Rudi Yohanes pada malam hari ini. Pertama, semoga Bang Rudi Yohanes bisa kemudian menyanggah data-data yang saya berikan, dan memang sebagai sebagai orang yang kemudian sangat militan, dia harus kemudian membela data-data mungkin dari Islam. Nah, kemudian begini ya, saya mau katakan ini sebenarnya juga terhubung antara Islam dan Kristen, karena di dalam kitab suci kami umat Islam ada juga yang kemudian menceritakan tentang penyaliban, namun tidak disebut siapa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang diserupakan. Mungkin tidak panjang lebar, terlalu banyak saya bicara. Bagaimana Bang Rudi, apa kita sudah bisa mulai? Sudah, silakan. Buat kata sambutanmu, buat dalilmu, kenapa kamu mengatakan demikian, nanti saya nguji. Oke. Waktu kita berapa lama ini? Kita batasi waktu dong, biar jangan. Tergantung sampai selesai saja. Sampai kira-kira Abang puas, saya puas. Maksimal 1,5 jam ya? Boleh. Siap. Ya. Atau ginilah 1 jam kita membuktikan dalilmu, nanti kau lagi bertanya sama aku atau bagaimana, silakan. Siap. Jadi paling tidak di awal ini saya akan memberikan data-data kepada Bang Rudi Yohanes ya. Kemudian nanti di counter sama Bang Rudi Yohanes. Sekiranya mungkin malam ini tidak selesai, kita bisa sambung lagi mungkin besok atau lain waktu begitu. Oke? Aturan mainnya kita batasi dengan kata silahkan ya. Oke, siap Bang Rudi Yohanes. Biar jangan timpang tindih kita bicara. Oke, silakan. Oke, siap Bang Rudi Yohanes. Jadi gini, ini mungkin pemaparan saya di awal, ini mungkin agak sedikit membutuhkan waktu karena saya akan memberikan data-data saya kepada Bang Rudi Yohanes. Begitu ya. Sudah siap Bang Rudi? Sudah, silakan. Oke, ya. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam kepada sahabat-sahabat Kristiani, para pendukung channel Sang Debaters atau Bang Rudi Yohanes. Saya juga menyapa saudara-saudara muslim saya ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik ya, antara Islam dan Kristen. Nah, pertama saya akan berangkat dari kitab suci saya ya. Di surah An-Nisa ayat 157 yang kemudian Allah Subhanahu wa taala
memberitakan kepada manusia, kepada yang beriman kepada kitab suci Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini yang kemudian mengundang begitu banyak perdebatan antara Islam dan Kristen. Bahkan tidak sedikit juga yang kemudian menjustifikasi bahwa Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui siapa yang diserupakan, yang kemudian dijustifikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan, karena dia tidak tahu siapa yang diserupakan. Oke, pada malam hari ini saya coba akan mengeksplorasi tentang tema yang kita angkat pada malam hari ini. Oke, Bang, kalau begitu saya coba memulai dari data-data yang sudah saya siapkan kepada Bang Rudi Yohanes. Semoga pada malam hari ini sang debaters bisa kemudian mengkonter data-data yang saya berikan, ya. Nah, pertama saya akan memulai dari, mending saya buka aja Bang ya. Jadi biar sama-sama kita baca. Sabar ya. Oke. Oke. Oh, belum saya share screen lah. Sabar ya. Sebelum kita mulai, Bang Rudi Yohanes, pertama saya ingin minta pendapat ke Bang Rudi Yohanes bahwa dalam keimanan Kristen, mungkin di seluruh bumi ini, bahwa penyaliban itu terjadi pada hari Paskah, ya Bang Rudi Yohanes ya? Menjelang, ya. Oke, menjelang hari Paskah. Oke, saya akan mulai. Saya coba besarkan sedikit ya data ini. Oke. Di sini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18. Kita bacakan sama-sama. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saya akan memulai dari sini ya, dari Kisah Para Rasul, dan di sini dinyatakan Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Nah, kemudian kita buka di Matius pasal 27 ayat yang ke-5. Ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-5. Ya. Nah, di Matius, sahabat di media channel semua, di sini ditulis, tetapi mereka berkata, janganlah pada sorry. Saya salahnya. Matius pasal 27 ya. Matius pasal 27 ayat yang ke-5. Oke, di sini di Matius pasal 27 ayat yang ke-5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, teman-teman semua, di Matius diceritakan Yudas mati gantung diri. Di Kisah Para Rasul diceritakan Yudas mati tertelungkup atau jatuh, bukan gantung diri. Artinya di sini dua cerita yang kontroversi sebenarnya, bunuh diri atau jatuh tertelungkup. Kemudian kita mulai. Tadi Bang Rudi Yohanes sudah sepakat bahwa Yesus disalib ketika menjelang hari Paskah. Maka kita akan coba buka di Yohanes pasal sebentar. Kita buka di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1 sampai 2. Pasal 13 kita
Mulai dari ayat 1 dulu. Di sini diceritakan, diceritakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus telah tahu. Saya ulangi lagi. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Artinya di sini, jauh sebelum Paskah, Yesus Kristus sudah naik kepada Bapa. Berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1 memberi petunjuk kepada kita semua bahwa Yesus tidak tersalibkan. Dan tadi Bang Rudi Yohanes sudah sepakat bahwa ketika waktu penyaliban Yesus menjelang hari Paskah, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat ke langit, Yesus sudah terangkat menghadap ke Bapa. Kemudian kita coba eksplorasi lagi ayat yang kedua. Ya. Di sini, di ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat yang kedua, di sini kita sudah bisa lihat sama-sama bahwa penyaliban ini adalah rencana iblis, kemudian membisikkan kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Nah, di sini teman-teman semua, kita sudah kita sudah baca semua ayat-ayat yang saya berikan kepada di layar ini, bahwa pertama Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1. Di sana ketika sebelum hari Paskah terjadi, Yesus sudah menghadap kepada Bapa. Artinya Yesus tidak tersalibkan. Pertama, ingat baik-baik bahwa saya memulai tadi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18. Kemudian saya mulai dari Matius pasal 27 ayat yang ke-5. Nah, kita simpan baik-baik yang pertama, nanti kita eksplorasi lagi seperti apa nanti. Mungkin itu dulu data yang saya berikan kepada Bang Rudiane. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Apa yang kamu sampaikan itu tidaklah mengenai Yesus. Bahwa kamu mengatakan Yesus tidak mati disalib. Sebelum hari penyaliban Yesus sudah sudah bersama Bapa. Saya tidak mendapat ahli itu dari Yohanes 13 pun kamu buat. Share screen dulu Yohanes 13 tadi, ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepadanya. Jadi karena ada kalimat saatnya, kamu mengatakan saat itu Yesus sudah di sorga. Lucu. Ini tidak mengatakan demikian. Bahwa apa yang dinubuatkan Yesus, inilah saatnya telah tiba katanya. Bukan berarti saat itu Yesus sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya. Dan kemudian kamu mengatakan bahwa di sini jelas sama seperti Ia senantiasa mengasihi ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis sedang membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis berencana untuk mengkhianati, bukan menyalibkan. Jadi kalau Aristo mengatakan penyaliban ini rencana iblis, Aristo keliru. Kenapa saya katakan keliru? Jadi karena ada di situ rencana iblis untuk iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati. Lantas Aristo mengatakan itu untuk menyalibkan. Tidak. Kenapa saya berani mengatakan tidak? Karena jelas-jelas keinginan iblis setelah kejadian itu adalah malam itu Yesus ditangkap dan diserahkan kepada ahli Taurat atau mahkamah agama. Artinya di situ bahwa keinginan iblis Yesus mati dalam keadaan berdosa. Itulah sebabnya di dalam pengadilan ahli Taurat mereka mengatakan kami tidak menemukan kesalahan di dalam orang ini. Maka dipanggillah saksi. Maka saksi ini bersaksi ketika Yesus mengatakan bait Allah akan dia robohkan dalam 3 hari dia bisa dirikan lagi. Nah, jelas di sini iblis menginginkan Yesus mati di tangan ahli Taurat dan Farisi atau mahkamah agama. Iblis. Andai kata maka yang bisa membuat Yesus mati di situ adalah yang pertama karena berzina,
Yang kedua, karena membunuh. Yang ketiga, karena menghujat Tuhan. Itulah syarat untuk mati di tangan ahli agama. Kalau itu dipenuhi, maka betul Yesus berdosa. Kan iblis ingin itu, agar Yesus ini berdosa. Ternyata mereka tidak dapat menemukan dosa satupun di dalam diri Yesus. Maka mereka melimpahkan kepada Pilatus. Pilatus pun tidak tahu dosa apa yang diperbuat Yesus sehingga orang itu ingin menghukum. Maka Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan dosa kepada orang ini. Maka dia cuci tangan. Ayat itu sangat jelas. Kemudian, kamu jangan mengambil Yohanes 2:27 itu hanya sebagian. Ingat ketika Yesus diadili di Yohanes 27 itu. Memang betul bahwa ada orang yang nama Yesus lain, Yesus Jahanam, namanya Yesus Barabas. Yesus Barabas inilah yang harusnya tersalib karena kejahatannya. Tetapi digantilah dia dengan nama yang diserupakan. Nama itu siapa? Itulah Yesus Kristus. Jadi menurut ajaran kami, kalau ada Yesus yang tidak disalib dan diganti dengan yang diserupakan, itu adalah Yesus Jahanam atau Yesus Barabas. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku Yesus tidak disalib dan diserupakan dan diganti, itu namanya Yesus Barabas. Di dalam ayat itu Yesus Barabas dilepaskan. Sehingga dia tidak mati di kayu salib. Yang mati adalah Yesus yang disebut Kristus. Itulah dari iman kami. Jadi Yesus Barabas ini, saya nggak tahu di kemudian hari dia diangkat nabi. Kami nggak tahu. Karena banyak nama-nama Yesus yang sekarang menjadi nabi. Ternyata dia adalah si brengsek, si Jahanam. Inilah mungkin yang di pikiran orang-orang banyak. Wah, Yesus tidak disalib. Ya, namanya Yesus Barabas. Itu menurut iman kami. Menurut kitab suci kami. Itulah sebabnya di Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan. Apabila ada Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Sekalipun itu dari malaikat, maka malaikat itu terkutuk. Jadi jelaslah kalau Yesus Barabas ini diangkat menjadi seorang nabi. Dan dia tidak disalib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan namanya Yesus adalah Kristus. Maka terkutuklah malaikat itu. Ayat di dalam Bible jelas mengatakan itu. Kita tidak bisa pungkiri. Ayatnya sudah saya temukan Galatia 1 ayat 8. Kemudian malaikat-malaikat pendosa ini berada di mana? 2 Petrus 2 ayat 4. Tempatnya berada di goa-goa. Dijelaskan di sana bahwa kalau ada malaikat di dalam goa, itu adalah iblis. Itulah yang menyampaikan berita atau Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para nabi, para rasul. Terkutuklah dia. Memang betul terkutuklah malaikat yang di goa-goa itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Aristo. Saya belum menyentuh surah 4 ayat 157. Nanti kita buktikan. Silakan. Kamu lagi silakan. Siap. Ya. Jadi luar biasa ya, apa yang disampaikan Bang Rudi Yohanes. Hanya lagi-lagi, coba kita simak baik-baik ayat ini ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saya tidak mengatakan surga tadi ya. Dan di sini tidak ada tanda-tanda tentang Yesus Barabas. Ya. Apa kata Yesus? Saatnya sudah beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sementara penyaliban itu ada di dunia. Artinya di sini sudah sangat jelas bahwa sebelum penyaliban Yesus sudah tahu bahwa dia akan dikhianati sehingga dia berangkat dari dunia ini menuju kepada Bapa. Oke. Saya ulang lagi dari sini. Kemudian ayat yang kedua, kita bisa lihat sama-sama. Kalau tadi Bang Rudi Yohanes katakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu atau Yesus Jahanam, di Yohanes pasal 13 ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah oke, kita tinggalkan yang ini. Kemudian coba kita eksplorasi lagi di Yohanes pasal 26 ya. Pasal 26.
pasal 13 maksud saya, masuk pasal 13 ayat yang ke-26. Di sini kita bisa lihat ya, kalau tulisan merah ini kita tahu sama-sama adalah ucapan Yesus ya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, ya, anak Simon Iskariot. Ingat tadi Yohanes pasal 13 ayat yang kedua apa? Yudas mengkhianati dia. Di sini di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-26, ya. Dialah itu kata Yesus, ya. Kalau tulisan merah itu adalah ucapan Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Kemudian kita lanjut lagi di ayat yang ke-27, ya. Di ayat yang ke-27 kita lihat di sini sahabat semua. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, artinya Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi di sini Bang Rudi Yohanes, ya, baik di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27, ya. Saya bukakan lagi Bang Rudi, ya. Ayat yang ke-26, ya, saya bukakan lagi. Apa kata Yesus? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Artinya di sini jelas bahwa roti itu diberikan kepada Yudas. Nah, kemudian di ayat 27, ya, ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Kemudian kita balik lagi ke Yohanes pasal 13 ayat yang kedua, ya. Apa di sini dikatakan? Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi di sini jelas Bang Rudi Yohanes bahwa jejak-jejak tentang pengkhianatan atau rencana iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Bagaimana kemudian ayat-ayat yang sudah saya tampilkan tadi di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-26 dan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Mungkin sampai di situ, silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih Aristo. Ini sangat ajaib kawan. Yohanes 13 ayat 1, kau jelas mengatakan Aristo bahwa Yesus sudah berpindah, tidak di bumi tetapi sudah kepada Bapa. Tetapi kau membaca ayat kedua, kau tidak membaca ayat kelima, di mana Yesus mulai membasuh ayat kelima sampai ke-8, membasuh kaki murid-murid. Artinya Yesus belum berpindah, artinya Yesus masih di bumi. Kemudian dirimu melompat ke ayat yang ke-26. Ayat 25 jelas Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disesa, untuk dihukum mati atau apa namanya. Kemudian orang itu menjawab, murid-murid, siapa? Bukan kami ya Tuhan. Ya, dia yang mencelupkan roti ini. Itu ayat 26. Terus ayat 27 Yesus menyuruh, silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Karena memang itu saatnya sudah tiba. Jadi jangan dikira karena ayat 13 mengatakan saatnya sudah tiba untuk berpindah, detik itu dia berpindah. Tidak. Saatnya di dalam ajaran Kristen itu saat itu. Bukan detik. Tetapi hari itu bisa, waktu itu bisa. Jadi bukan harus detik itu langsung pindah. Buktinya masih ada kegiatan. Dan faktanya malam itu Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, tidak satu pun di situ ayat yang menjelaskan bahwa Yesus diganti atau diserupakan. Itu tidak ada. Malah karena pengadilannya pagi hari. Jadi semua orang melihat wajah Yesus. Jadi mereka itu kenal siapa Yesus. Tidaklah ujuk-ujuk. Yesus itu diganti, langsung orang tidak kenal itu Yesus.
Atau dikatakan Yudas digantikan. Itu juga tidak masuk akal. Karena setelah ayat Matius 27 Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudas pergi bunuh diri. Dia pergi ke rumah orang-orang apa? Ahli-ahli Taurat melemparkan uang itu. Sementara Yesus lagi di pengadilan. Tidak mungkin dalam satu waktu itu Yudas berada di dua tempat. Satu di pengadilan, satu lagi di depan para ahli Taurat. Itu tidak akan mungkin. Karena Yudas tidak punya kuasa hal itu. Maka yang benar adalah Yesus di pengadilan, Yudas tetap di rumah ahli Taurat itu, imam-imam itu, dilemparkan uang itu. Dan kemudian dia duluan bunuh diri, baru Yesus mati. Kecuali Yudas dan Yesus berbarengan matinya. Alkitab menjelaskan dengan detail bahwa Yudaslah lebih dahulu mati. Setelah itu Yesus berkata, Bapa ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Urutan itu jelas semua. Jadi kalau tuduhan itu kepada Yudas, Yudas yang disalibkan, tidak masuk akal. Karena dia mati gantung diri. Tetapi kalau Aristo tetap ngotot bahwa Yesus tidak mati disalib, ya sudah. Saya sudah hanya memberi ayat itu Matius 27 itu. Tidak ada yang lain, hanya itulah dasar kita untuk berbicara. Bentar ya. Ini. Tolong di share screen-nya, aku share screen dulu sebentar. Matius 27 nih, karena ini penting sekali. Ini. Udah dari share screen? Oke, terima kasih. Ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim, bukan ini. Ini ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki, ku bebaskan bagimu. Kata, tunggu dulu, salah. Dari atas dulu ini. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal jahatnya. Ini si jahanam pada masa itu. Yang bernama Yesus Barabas. Hebatnya Bible di sini. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, paham ya? Maka orang itu berkata di ayat 21, ya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang hendak kamu bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ingat ya. Jadi, kalau memang mau dikatakan bahwa yang mau disalibkan itu Yesus, betul. Itulah yang sebenarnya harus disalibkan. Tapi Yesus yang mana? Yesus Barabas, si jahanam, penjahat. Gak tahu saya bagaimana ceritanya. Yesus Barabas ini ujung-ujungnya jadi nabi. Saya nggak tahu ceritanya itu bagaimana. Kemudian digantikanlah dia dengan yang diserupakan. Namanya sama. Itulah bernama Yesus Kristus. Jadi Yesus Barabas ini selamat, tidak disalibkan. Yesus Kristuslah yang diserupakan, namanya yang diserupakan. Wajahnya saya nggak tahu serupa apa enggak. Tetapi dari ayat itu jelas dikatakan namanya yang serupa. Yesus yang bernama Kristus inilah yang disalibkan. Kebetulan Yesus yang bernama Kristus ini, itulah yang kami imani adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang disalibkan. Yesus Barabas ini saya nggak tahu. Ujuk-ujuk bisa-bisanya dia nanti nggak tahu kapan jadi nabi. Itu yang bisa saya sampaikan Aristo. Silakan. Oke, ya Bang. Matius yang abang berikan kepada saya itu tidak kemudian menjawab data yang saya berikan kepada Bang Rudi Yohanes, ya. Bahwa di Yohanes saya tidak sedang menafsirkan Alkitab, tetapi Alkitablah yang berbicara seperti itu. Bahwa bagaimana kemudian di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1, di sana dikatakan sebelum Paskah Yesus sudah bersama dengan Bapa. Tadi Bang Rudi Yohanes sudah sepakat bahwa penyaliban itu terjadi ketika mendekati hari Paskah. Sebelum hari Paskah, Yesus sudah menghadap Bapa. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1. Dan ayat yang kedua, bagaimana kemudian di sana pernyataan Alkitab sendiri kemudian yang mengatakan bahwa bagaimana iblis membisikkan kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus, ya. Nah,
Kemudian di 27, di Yohanes 13, 26 sampai 27, yang tadi sudah saya screenkan kepada teman-teman semua, bagaimana di sana dikatakan mereka sedang makan bersama. Ini adalah perjamuan ya, perjamuan kudus. Ketika perjamuan kudus berkumpul semua, dan ini adalah sesuatu yang sangat sakral begitu ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk kemudian mengkhianati dia. Nah, jadi dari sini kita ini ya ayat yang ke-26 ya, saya buka lagi ayat yang ke-26 ya. Kita masih di sini dulu teman-teman semua. Nah, di sini jawab Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri, Bang Rudi Yohanes. Ya, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, tadi pernyataan Bang Rudi bahwa kemudian tadi ke Matius lalu mengatakan bahwa itu adalah Yesus Barabas. Data yang Bang Rudi berikan kepada saya itu sama sekali tidak merujuk kepada proses penyaliban. Ya. Nah, di sini saya berikan data bagaimana kemudian jauh sebelum Paskah Yesus sudah menghadap Bapa. Artinya ketika hari Paskah dan umat Kristen seluruh dunia itu meyakini bahwa penyaliban itu terjadi ketika hari raya Paskah. Di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1, sebelum Paskah Yesus sudah terangkat menghadap Bapa. Artinya di sini kemudian indikasi yang sangat kuat bahwa Yesus tidak tersalibkan. Nanti saya akan eksplor lebih banyak lagi. Kemudian nanti siapa yang tersalibkan. Nah, kemudian saya akan coba bergeser lagi dari Kisah Para Rasul. Ya. Saya mulai lagi dari Kisah Para Rasul. Kita pelan-pelan saja teman-teman semua. Kisah Para Rasul pasal 2 pasal 2 ayat yang ke-23. Di sini mungkin sudah bisa dilihat teman-teman semua. Kita bacakan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, hati-hati. Kemudian kita lanjut lagi ke Kisah Para Rasul ayat yang ke-24. Ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-24, di sini jelas bahwa Allah menolong Yesus, ya, tidak dicambuk, tidak disalib, ya, tidak mati dalam penyaliban. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-24. Nah, kita geser lagi. Kita coba buka di versi KJV ya. Nah, jadi mungkin itu dulu Bang Rudi Yohanes, saya ini di Kisah Para Rasul. Bagaimana kemudian data-data yang saya berikan? Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Saya sudah mengerti maksud Caristo. Karena di Yohanes 13 ayat 1 itu dikatakan bahwa di situ jelaskan, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aristo,
Ayat itu mengatakan sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus mengetahui. Bukan dikatakan sebelum hari raya Paskah Yesus sudah bersama Bapa di sorga. Itulah namanya kekeliruan menganalisa kalimat. Jelas, coba di share screen. Ku share screen dulu ya kawan-kawan ya. Biar kita uraikan. Saya baru mengerti. Halo Aristo, tolong di share screen. Ya, ini sudah siap. masuk. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai. Ingat ya, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu. Bukan dikatakannya, Yesus kembali kepada Bapa. Disitulah saatnya Yesus mengetahui bahwa saatnya dia akan kembali kepada Bapa. Mengetahui loh. Bukan dikatakan itu saatnya Yesus kembali kepada Bapa. Dan itu Aristo. Ya, jangan keliru menafsirkan ayat. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Aristo, jelas di situ dikatakan mengetahui loh. Bukan dikatakan Yesus, inilah saatnya Yesus kembali kepada Bapaknya. Tidak, masih mengetahui kapan dia kembali. Itulah setelah 40 hari di bumi, itulah naik ke atas sorga. Ketika habis hari raya Pentakosta itu, di mana Roh Kudus turun kepada 120 orang-orang saleh itu ya. Sebentar, ini ku lecet kalau kelamaan dah. Setelah itu Aristo, dikau tadi mengambil apa tadi? Kisah Para Rasul 2 kok nggak salah ya. Ya toh, Kisah Para Rasul 2. Halo Aristo, tolong jawab. Ya. Tadi Kisah Para ayat berapa? Ayat pasal 2 ayat ke-24, Pak. 24. Nah, ayat ke-24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Aristo mengatakan di sini Yesus tidak dicambuk, dari maut dia dibangkitkan Aristo. Bukan dari sengsara cambuk. Tolong diperhatikan. Maut itu adalah alam kematian. Kalimat yang digunakan di sini bahwa Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari maut, sengsara maut. Kenapa hal itu terjadi, Aristo? Karena yang menulis ini berada di luar goa. Sementara Yesus di dalam goa. Apakah Yesus mati? Itu bahasan lain. Kalau dilihat di kayu tiang salib, Yesus disalib, ya. Yesus menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tetapi setelah gua itu ditutup, kuburan itu tutup, yang terjadi apa? Nubuatan Yunus. Sama seperti Yunus di perut ikan. Jadi Aristo, Yohanes 13 itu memang kalau orang nggak teliti, betul yang kamu bilang itu Aristo. Orang akan keliru di situ Aristo. Jelas dikatakan memang di Yohanes 3 itu, 13 itu kalau kita tidak teliti. Ayat ini jelaskan, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Orang hanya menggariskan bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tidak, dia menggaris bahwa Yesus telah tahu saatnya. Kapan saat itu? Contoh, saya sudah tahu bahwa saya akan ke Pekanbaru misalnya. Tapi apakah saat ini? Saya tidak tahu kapan saatnya. Ternyata 40 hari kemudian aku ke Pekanbaru. Saya tahu pasti datang hari itu. Oke Aristo, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada lagi. Kita belum masuk ke Al-Quran ya. Silakan. Boleh Pak. Nanti silakan masuk ke Al-Quran. Karena ini adalah permintaan Abang untuk membuktikan data-data itu. Jadi saya masih punya beberapa data dan semoga Bang Rudi juga bisa mengkonter data-data yang saya berikan kepada Bang Rudi. Nah, gini Bang Rudi, mohon maaf, sekali lagi saya kira Bang Rudi, seperti saya meminjam bahasa saudara kita Bang Jody, ya. Beliau dari Triteos, mengatakan bahwa lagi-lagi Bang Rudi sedang bereksegesis mandiri, begitu menurut saya. Nah, kalau kita merujuk kepada Yohanes 13 ayat 1, di sana sudah jelas dikatakan bahwa sebelum hari Paskah, Yesus sudah beralih dari bumi ini kepada Bapa. Ya. Beralih dari bumi kepada Bapa.
Sementara umat Kristen seluruh dunia ya sangat meyakini bahwa penyaliban itu terjadi pada hari Paskah. Nah, kalau kita, saya ulangi lagi, kalau kita merujuk ke Yohanes pasal 13 ayat yang ke 1 sampai 2, bagaimana di sana diceritakan sebelum hari Paskah Yesus sudah berpindah dari bumi kepada Bapa. Ingat di sana ya. Nah, kemudian saya kira begini Bang Rudi Yohanes ya. Apa yang Bang Rudi sampaikan kepada saya kira itu hanyalah sebuah eksegesis atau pemikiran Bang Rudi yang kemudian Bang Rudi jadikan dasar untuk argumentasi. Nah, kemudian menurut saya Yesus yang asli pastilah tidak disalib. Karena pertama, satu ya, saya akan coba bacakan karena di sini. Satu, mengimani penyaliban adalah penistaan pada God-nya YHWH ya, atau kepada Tuhannya Yesus. Sebab umat Kristen mengimani bahwa YHWH adalah bodoh. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25, yaitu berubah pikiran menjadi lebih buruk. Manusia mengorbankan domba sebagai penebus kesalahan, tapi domba atau dalam kurung umat Kristen malah mengorbankan salah satu dari 3 God-nya. Nah, yang kedua, penebusan kesalahan tidak harus dengan mencurahkan darah, tapi juga bisa menggunakan persembahan makanan. Kita bisa lihat di Imamat pasal 5 ayat yang ke-11. Nah, kemudian judul yang saya kasih yang kita angkat pada malam hari ini, siapa yang diserupakan? Nanti pada next-nya akan saya buktikan bahwa siapa yang diserupakan, dan saya akan menjawab tuduhan Bang Rudi terkait dengan bahwa yang diserupakan itu adalah Yesus Barabas, begitu ya, si jahanam itu. Nah, kemudian saya coba masuk pada Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-26. Sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya. Kemudian kita ke pasal 27, Bang Rudi, ya. Pasal 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Ingat Bang Rudi, Kisah Para Rasul. Ini kitab suci Bang Rudi sendiri yang berbicara. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Artinya di sini Yesus tidak mati. Ya. Bukan perkataan Aristo, tapi perkataan kitab suci Bang Rudi sendiri. Ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Nah, tadi kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-24, ya, kita balik lagi ke sana. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-24 ini sebuah petunjuk yang nyata bagaimana kemudian Allah ya melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, jadi di sini kalau kita kemudian eksplorasi dari Yohanes ya, kemudian di Kisah Para Rasul ya, ini kemudian memberi petunjuk sebesar-besar, seluas-luasnya bahwa bagaimana kemudian Yesus Kristus itu tidak disalib. Nah, kemudian coba kita masuk pada pada Ibrani, kita buka dulu ya.
Nanti silakan nanti Bang Rudi sanggah. Saya akan hadirkan sebentar. Ibrani, ya sabar. Silakan Bang Rudi, mungkin sambil saya cari ayatnya. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya memulai dari imamat tadi. Memang di imamat itu dijelaskan, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur, artinya diutamakan tetap darah hewan. Jangan dibolak-balik loh. Jadi ada pilihan kalau yang mampu itu misalnya sapi, biri-biri atau apa segala macam. Kalau yang tidak mampu, burung tekukur, tidak mampu lagi 10 deva tepung itu. Iya, memang iya. Itu tradisi Yahudi. Dan itu berlaku sampai sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus disalibkan, mereka masih melaksanakan itu. Sekarang coba lihat di jauh di sana, saya nggak tahu apakah mereka masih memotong hewan untuk penebusan dosanya. Karena saya memang belum pernah ke Israel ya. Saya percaya nggak ada lagi tuh. Sudah. Sekarang aku tahu apa kau nih Aristo tahu aku. Oke. Tolong di-share lagi. Tadi dirimu bilang 1 Korintus berapa ya? Aku kurang paham. 1 Korintus berapa tadi Aristo? Tolong jawab. Oke. Bentar Bang. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25 Bang. Oke. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini urusannya apa dengan penyaliban Yesus? Saya tidak melihat urusannya. Ini mau menjelaskan bahwa yang paling bodoh dari Allah itu paling pintar bagi manusia. Artinya manusia sepintar-pintarnya di hadapan Allah itu bodoh. Jadi tidak ada urusan. Ya kalau mau disama-samakan, ya nanti namanya cocokmologi. Kemudian kita masuk kepada Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Bentar ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Ayat ke-26. Bentar. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, di sini kalau Aristo mengambil ini ya untuk Yesus. Saya sudah menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah diserahkan ke alam maut, tidak pernah mati. Tetapi yang benar, kita buka Yohanes 10. Ini ada Yohanes 10. Ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kepada siapa Yesus memberikan nyawanya? Kita lihat ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Paham ya? Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut bukan karena mati. Di situ jelas kamu katakan Tuhan tidak menyerahkan dia ke alam maut. Kalau Yesus diserahkan ke alam maut, maka Yesus mati selamanya. Maka apa yang terjadi? Disalib betul manusia melihat Yesus mati. Karena memang Yesus mengatakan aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau saya buka ayat lain itu seperti Lazarus. Yesus mengatakan dia tidak mati tetapi tertidur. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Kemudian saya ambil ayat Matius 12 ayat 40. Inilah yang terjadi. Begitu pintu kubur ditutup. Nah ini. Matius 12 ya. Yang terjadi adalah Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ketika pintu kubur ditutup, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Rasul-rasul pun tidak tahu. Mereka intinya dari luar mengatakan Yesus mati. Ternyata sama seperti Yunus. Yunus dari atas kapal dibuang. Di surah Yunus 1 dan 2. Dimakan ikan. Orang melihat dia dimakan ikan. Maka diisi kepala mereka. Yunus sudah mati. Tetapi ternyata Yunus di dalam perut ikan mati. Tidak. Dia malah berdoa. Demikian juga Yesus.
Apakah Yesus di dalam kubur mati? Tidak. Di luar kubur, ya dia mati. Semua orang melihat dia mati kok, menyerahkan nyawanya. Yunus pun dilihat semua orang di atas kapal, Yunus mati kok. Tetapi sampai di perut ikan, dia tidak mati, dia hidup. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Bapa tidak membiarkan Yesus di dalam kerajaan maut, tidak menyerahkan katanya. Karena dia turun ke dalam kerajaan maut. Andai kata Bapa membiarkan Yesus tetap di dalam kerajaan maut, berarti Yesus betul mati. Bapa tidak mengizinkan, dia hanya turun ke dalam kerajaan maut, ya, untuk membebaskan orang-orang saleh. Matius 27, baca ke ayat 50. Dan seterusnya. Jadi Aristo, semua ayat yang kamu berikan itu hanyalah salah tafsir dirimu. Dan Yohanes 13, jelas ayat itu Aristo. Ini sebenarnya tidak perlu ditafsir sulit-sulit ya kawan-kawannya. Jelas ayat 13, Yohanes 13. Ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu. Dia mengetahui Aristo. Bukan dikatakan Yesus telah berpindah kepada Bapa. Gak ada itu Aristo. Mengetahui. Kalau kamu bilang Yesus itu disalib pada hari Paskah. Kalau kami mengatakan tidak, bagaimana? Karena Yesus menurut aku kalau kau jawab hari Kamis disalib. Dia disalib. Kenapa? Kan dibilang 2 hari sebelum hari raya Paskah kejadian itu. Malam itu dia ditangkap. Artinya masih ada 2 hari lagi ke depan. Besoknya dia disidang. Kan begitu. Jadi bukan ayat 13 ini mengatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bukan dikatakan bahwa hari ini dia beralih kepada Bapa. Enggak ada. Dia hanya mengetahui, dia sudah tahu bahwa saatnya telah tiba. Saat itu kapan? Itulah setelah hari raya Pentakosta itu. Orang menunggu-nunggu Yerusalem, dia naik kepada Bapa. Itu saatnya. Dia sudah tahu itu akan datang. Mohon diapakan Aristo ya. Nah, kalau kamu tetap ngotot bahwa Yesus tidak disalib, ya. Di Bible dijelaskan ada pilihan. Bible ini adalah kitab suci yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan tahu bahwa di hari-hari kemudian akan datang para penyesat. Di hari-hari kemudian akan ada Yesus yang bukan Kristus akan mereka angkat menjadi nabi. Maka Bible menjelaskan hebatnya. Tidak ada diceritakan sedikit pun tentang Yesus Barabas. Tetapi ketika hari mau penyalipan, Yesus Barabas muncul namanya. Luar biasa Bible itu. Kenapa? Terbukti. Sekarang si Aristo sudah menentang bahwa Yesus tidak disalib. Betul namanya Yesus Barabas. Si jahanam itu. Atau penjahat paling top di zamannya. Sementara Yesus yang adalah Kristus disalib. Hebatnya Bible di situ. Itu dituliskan jauh hari sebelum datang para penyesat. Oke, kamu bilang misalnya di Kanon 325 selesai. Jauh hari kemudian ke depan datanglah para penyesat yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya, namanya Yesus Barabas. Gak tahu bagaimana seorang penjahat bisa menjadi nabi. Kami pun gak tahu jalannya. Tetapi itulah fakta di dunia ini. Hebatnya Bible dituliskan itu jauh hari sebelum datang Yesus Barabas yang diangkat menjadi nabi. Luar biasa. Oke, Aristo yang bisa saya sampaikan. Kapan kamu membuktikan surah 4 ayat 157? Ntar dulu, Pak. Apakah sanggup? Saya akan ya. Sanggup, Pak. Siap, silakan. Pasti sanggup. Silakan. Oke. Begini, saya percaya bahwa Bible itu hebat. Tapi malam ini Bang Rudi lebih hebat. Begitu ya. Nah, gini, tadi Bang Rudi sempat menyentuh Yohanes 13 ayat yang kedua. Saya tidak sedang menafsirkan ayat itu. Ya, ayat itu berbunyi apa adanya. Bahwa sebelum hari Paskah, Yesus beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu saya tidak sedang menafsirkan. Nah, kemudian luar biasa menurut saya malam hari ini Sang Debaters ya. Kita akan masuk kepada Markus pasal 14 ayat yang ke-51 ya. Di sana terpapar dengan jelas bahwa orang yang tersalibkan
usia 21 tahun sampai dengan usia 41 tahun. Sementara Yesus beralih dari dunia kepada Bapa pada usia 33 tahun. Saya akan coba saya screenkan dulu. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat di sana. Saya buka di Markus pasal 14 ayat yang ke-51 ya. Di sini saya buka tafsiran tafsiran Alkitab ya. Sebentar saya ini. Oke. Ini saya buka di Markus pasal 14 ayat yang ke-51, tafsiran dan catatan Alkitab Sabda ya. Kita lihat di sini ya. Ada seorang muda yang pada saat waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Kemudian kita turun ke bawah lagi. Kesengsaraan dan kebangkitan Kristus 14:1. Oke, sebentar. Narasi Markus ini bergerak memasuki dengan adegan terakhir dari kehidupan Kristus di bumi. Ini merupakan serangkaian peristiwa yang mengelilingi kematian dan kebangkitannya. Rangkaian peristiwa tersebut adalah tindakan-tindakan yang akan menghasilkan penebusan abadi bagi semua orang yang mau menerimanya dimanapun mereka berada. Ingat Bang Rudi Yohanes, ini adalah informasi dari kitab suci Bang Rudi Yohanes sendiri ya. Pelan-pelan. Kemudian di sini kita baca lagi di bawahnya kisah tentang kesengsaraan dan kematian Kristus yang diceritakan oleh Markus dapat dibagi sebagai berikut. Rangkaian peristiwa di sekitar perjamuan terakhir ya, kita bisa lihat di Markus 14, 43, 52. Kemudian pengadilan 14, 53, 15, 15. Penyaliban 15, 16, 41 dan penguburan Kristus 15, 47. Kronologis yang umum beranggapan bahwa hari Rabu digunakan sebagai hari istirahat di Betania, bahwa rangkaian peristiwa dari bagian yang kita pelajari terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Tidak disebutkan secara jelas bahwa hari perhentian semacam itu memang ada. Nah, perhatikan di sini Bang Rudi. Saya besarkan dulu. Gimana tadi? Oke, ini ya. Lihat. Di sini adalah tafsiran dari Alkitab sendiri, Bang Rudi Yohanes. Ya. Kata Yunani, neaniskos, dipakai untuk orang laki-laki yang berusia di antara 24 dan 40 tahun. Ya. Injil lain tidak mencatat peristiwa ini. Nah, penyaliban berdasarkan tafsiran Alkitab sendiri, bahwa orang yang disalib pada saat itu adalah usia 21 tahun sampai 41 tahun. Yesus terangkat kepada Bapa berusia 33 tahun. Maka di sini sudah sangat jelas kemudian bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang 33 tahun yang dituhankan oleh Bang Rudi Yohanes. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beranjak kepada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18 sepakat semua, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 semua umat Kristen percaya bahwa itu merupakan di mana kematian Yudas Iskariot. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19 berbunyinya mereka telah bagaimana saya lupa. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19 mereka telah mengetahui saya buka saja. Tadinya saya hafal sih, Bang. Mereka telah mengetahui di Kisah Para Rasul, sebentar ya, Bang ya, saya buka dulu, Bang. Jadi biar telah diketahui oleh seluruh penduduk. Oke.
telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem, sehingga tempat itu mereka sebut dengan dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama atau tanah darah. Ya, Hakal Dama dan tanah darah adalah peristiwa di mana tempat penyaliban Yudas Iskariot. Ketika saya eksplorasi ayat ini, saya temukan Bang Rudi Yohanes, Hakal Dama, tanah darah, dan bukit Golgota. Ketika saya mengeksplorasi dari Google Map, saya menemukan titik koordinat yang sama. Sejarah tidak mungkin terbantahkan bahwa Hakal Dama, Golgota, dan tanah darah, di mana di sana pernah disalib 3 orang anak manusia. Yang pertama Gestas, yang kedua Yudas Iskariot, yang ketiga saya lupa nama. Nah, yang perlu kita ketahui adalah teman-teman, ketika penyaliban Yesus Kristus, ada 2 orang di kanan kiri Yesus Kristus. Ya, kenapa kemudian 2 orang ini tidak pernah dieksplorasi oleh saudara-saudara kita dari Kristiani? Sementara Injil yang menjelaskan 3 orang tersalib pada saat itu, ya, ditolak sebagai Injil apokrifa, yang menurut sejarah dan literatur bahwa tidak bisa dibantah bahwa di sana tempat penyaliban 3 orang anak manusia. Yang pertama adalah Gestas, yang kedua adalah Dismas. Ini adalah 2 orang penjahat. Nah, kalau kita merujuk pada Injil Nikodemus, ya, dan umat Kristen seluruh dunia mengiyakan, mengaminkan ketika penyaliban Yesus Kristus, di kanan kiri Yesus Kristus ada 2 orang yang tersalibkan, dan pada saat itu 3 orang. Mengapa kemudian ini tidak pernah dieksplorasi? Ya, maka dari sini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19, maka di sini memberi titik terang bahwa orang yang disalibkan di Hakal Dama, di tanah darah, di bukit Golgota adalah yang pertama Gestas, yang kedua Yudas Iskariot, yang ketiga Dismas. Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Jadi menurutmu Yudas ini mati gantung diri atau mati disalib? Justru kau tinggal pilihannya. Saya justru pertanyaan itu saya ajukan ke Bang Rudi Yohanes. Mati bunuh diri atau jatuh terurai? Karena di kitab Bang Rudi sendiri itu menceritakan dengan 2 hal yang berbeda. Oke, saya bicara. Jadi jelas di situ bahwa Yudas itu mati gantung diri. Di Matius 27 dijelaskan. Dia pergi gantung diri. Kemudian di Kisah Para Rasul, lihat waktunya itu adalah waktu penantian turunnya Roh Kudus. Bedakan waktunya. Waktu yang satu ketika Yudas setelah Yesus dihukum mati. Di Kisah Para Rasul itu mereka penantian Roh Kudus. Maka mereka menceritakan itu. Itu tidak waktunya bersamaan kejadiannya cerita itu. Nah, yang benar adalah Yudas itu gantung diri, sesudah itu dia membusuk karena waktunya sudah lama. Kemudian dia jatuh, maka perutnya terbelah. Kalimat-kalimat di sana terbelah. Itu adalah merujuk kepada kalimat jatuh. Dia terjatuh. Artinya, kalau dia digantung itu kan tempat yang tinggi. Tidak bisa orang bunuh diri di tempat kakinya menyatu ke tanah, nggak bisa. Kemudian dia jatuh, perutnya terbelah. Artinya dia benar gantung diri. Kalau kamu bilang disalib, bagaimana disalib perutnya terbelah? Karena peristiwa penyaliban itu ditombak, dia tidak terbelah perutnya, hanya robek. Terus Yudas yang disalib itu diturunkan. Amat lucu. Mereka tidak mengenal mana Yesus, mana tidak. Padahal jelas di sana Maria pun ikut mengantar ke kuburan. Masa enggak melihat? Ini satu hal yang unik kalau saya pikir. Nah, lagi-lagi saya sudah katakan Yohanes 13 itu. Mana tadi? Share screen. Tolong tampilkan share screen-nya. Ini Yohanes 13. Sudah jelas kalimatnya, jangan dihilangkan kalimat mengetahui. Kamu membacanya begini, sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai,
bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Kamu potongnya di situ lompat. Yesus telah tahunya kamu langkoi. Itu jelas dikatakan saat mengetahui loh. Belum saatnya pindah. Itu nggak perlu diterjemahkan orang profesor doktor. Nah sekarang kamu bilang yang disalib itu umur 21-24. Kamu berilah ayat yang tadi itu. Markus 14 ayat 21. Dengan terjemahan daripada saya nggak tahu siapa yang menerjemahkan. Tafsirnya. Itulah enaknya kami di Kristen. Kami tidak terikat tafsir mereka. Bahwa kami tidak harus tunduk kepada tafsir itu. Karena mereka manusia. Bukan Tuhan. Sementara kau percaya kepada mereka. Kenapa kau tidak beriman kepada mereka? Kalau saya melihat. Di situ pun tidak dituliskan. Oh, itu kan orang gila. Bukan orang yang disalib. Nanti kamu mengatakan. Yudas itulah yang gila itu. Aduh, saya nggak ngerti lagi. Karena kamu mengatakan dia itu disalib. Terus mengenai orang yang dua yang disalib di sisi Yesus. Kami lebih mengeksplor kepada percakapan di kayu salib. Di situ memang tidak disebutkan nama. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya nama. Karena tujuan dari penyaliban itu adalah jalan keselamatan menuju surga. Maka di situ ada perbincangan di mana salah seorangnya langsung ditembak penalti, langsung masuk surga. Itulah yang lebih kami imani tentang jalan menuju surga. Bukan namanya siapa. Kemudian kalau kamu mengatakan, letaknya di Golgota atau ini segala macam, radiusmu itu berapa sentimeter? Sehingga katakan titik itu pas sama. Kalau kau masih memakai skala 1:1000 misalnya, bisa jadi jaraknya 300 meter, 400 meter. Itu hutan semua. Dulu belum seperti skala, ada jalan raya, ada rumah-rumah. Kalau 500 meter, oke. Lapangan terbuka 100 meter. Bisa jadi di sampingnya sana hutan, di sana juga dia. Gantung diri. Kenapa susah sekali memikirkan itu? Kecuali kalau lihat titik koordinatnya 1 cm. Tidak perbandingan lagi. Ya saya angkat tangan. Berarti pada titik yang sama. Tetapi selagi masih pakai skala banding berapa harus kau terangkan juga itu. Biar kita ukur jaraknya. Kan demikian. Mengapa ujuk-ujuk harus Yudas yang disalib? Saya pun heran melihat kejadian ini. Sementara Yudas sudah dikatakan digantung dirinya. Selesai. Kalau kamu mengatakan Yudas disalib, lantas yang digantung siapa? Kan demikian. Tetapi kalau yang disalib adalah Yesus, Yudas digantung. Tinggal kita mencari jalannya. Bagaimana perut Yudas itu satu pecah, satu gantung diri. Dan benang merahnya jelas. Matius itu dia saat itu langsung membuang uang dan pergi gantung diri. Kisah para rasul setelah Yesus naik ke sorga itu ceritanya. Mereka menanti-nanti kedatangan Yesus. Terjadilah namanya orang digantung. Setelah itu dia jatuh, perutnya terbelah ke bumi. Maka orang yang lewat melihat dia sudah dalam posisi tersungkur, perutnya terbelah ke bumi. Yang lain melihat dia digantung diri. Sesudah itu dibiarkan orang, tidak diambil mayatnya. Itulah benang merahnya. Orang gantung diri mana diambil-ambil, dibiarkan aja situ. Karena si Yudas diketahui berkhianat pun. Alih-alih Taurat tidak mau mengurusi mayatnya. Kalau kamu bisa buktikan siapa yang mengurus mayatnya Yudas? Tak ada. Tetapi siapa yang mengurus mayat Yesus? Ada. Bahkan Maria Magdalena pun mengantar sampai pintu kubur. Mereka melihat waktu diminyaki oleh si Simon dari Kirene itu. Apa yang salah? Jadi semua data yang kamu berikan sudah saya jawab. Kisah para Rasul 1 ayat 18 pun. Apa tadi itu? Coba kulihat. Jangan sampai terlewatkan. Kisah para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah udah ini sudah saya jawab. Jadi tidak ada lagi yang tidak saya jawab, semuanya sudah saya jawab. Jadi pembuktianmu bahwa di Bible
bahwa Yesus tidak mati tersalib, tidak terbukti. Tinggal kita nanti selepas ini membuktikan apakah Nabi Isa itu diserupakan. Kita merujuk kepada Al-Quran. Kalau kau sudah siap, kabari aku. Silakan kalau masih ada. Iya. Saya pasti siap, Bang, dengan Al-Quran. Jadi gini, Bang Rudi Yohanes. Habis ini langsung bahas Al-Quran tidak apa-apa. Begini, Bang Rudi. Bang Rudi lagi-lagi menjustis saya telah menafsirkan kitab suci Bang Rudi. Ya, saya tetap. Pertama, sahabat beriman semuanya. Di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1, di sana jelas dikasih sebelum hari Paskah Yesus beralih dari bumi ini kepada Bapa. Yang pertama, yang kedua, orang yang tersalib antara usia 21 tahun sampai 41 tahun. Yang berbicara kitab suci Bang Rudi sendiri, bukan Aristo. Dan saya tidak sedang menafsirkan kitab suci Bang Rudi. Itu apa yang dicatat oleh kitab suci Bang Rudi sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa kemudian informasi tentang 3 orang yang tersalib ini tidak pernah diekspos oleh para apologet Kristen, khususnya Bang Rudi Yohanes. Ya. Peristiwa penyaliban itu, saat penyaliban Yesus Kristus yang diyakini oleh saudara kita umat Kristiani, 3 orang yang tersalib, 2 orang di kiri kanan Yesus, yang pertama Gestas, yang kedua Dismas. Gestas, Yudas Iskariot, dan Dismas. Ya, tercatat di dalam Injil Nikodemus yang ditolak dari 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Tetapi yang menjadi masalah, semua umat Kristen mengaminkan bahwa peristiwa penyaliban itu diiyakan 3 orang yang disalib. Tetapi kenapa tidak pernah diekspos? Ada sesuatu. Nah kemudian saya tetap berpegang kepada data yang saya punya, bahwa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-19 telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem, sehingga tempat itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, tanah darah. Ayat ini, ya, yang kemudian saya coba eksplorasi, ternyata Hakal Dama, tanah darah, dan Bukit Golgota adalah tempat yang sama. Sejarah tidak akan mungkin bisa keliru bahwa di sana pernah disalibkan 3 orang anak manusia, 1 Gestas, kedua Yudas Iskariot, dan ketiga Dismas. Nah, kenapa yang 2 orang ini tidak pernah diekspresi? Apakah mungkin orang yang diyakini sebagai inkarnasi dari Tuhan, ya, yang kemudian disalib dengan 2 orang penjahat? Bukankah penyaliban itu adalah sesuatu yang sakral, yang kemudian bisa menebus dosa manusia, mengantarkan manusia dari dunia ini ke alam dunia surga? Apakah mungkin seorang Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Mematikan, dan Maha Memberi, kemudian tersiksa dengan 2 orang kriminalis penjahat besar? Karena kalau kita kembali kepada sejarah Romawi, bahwa tidak dipungkiri bahwa penyaliban merupakan hukuman terhina kepada para mereka yang melakukan tindakan-tindakan kriminal berat. Ya. Nah, saya akan coba menyentuh kitab suci saya. Dan bagi saya, tentang Al-Quran yang Bang Rudi permasalahkan itu, pasti saya jawab. Pertama, Al-Quran berbicara tentang penyaliban ini di surah Al-Maidah ayat ke-33, di mana di sana diceritakan tentang bagaimana hukuman pada zaman Nabi Musa, mereka dihukum dengan cara disalib.
Begitu juga di surah An-Nisa ayat 157. Di sini Al-Quran menafik bahwa yang tersalibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian sahabat-sahabat semua, dari sini bahwa kita bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Saya kembali lagi ke Yohanes 13 ayat yang pertama. Sebelum hari Paskah, Yesus sudah beralih dari bumi kepada Bapa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang tersalibkan adalah mereka atau orang yang berusia 21 hingga 41 tahun. Sementara Yesus diyakini oleh umat Kristen, dipercaya oleh umat Kristen, penyaliban dan pengangkatan Yesus ke langit, ke sorga, menurut narasi saudara kita Kristiani, pada usia 33 tahun. Maka di sini sudah sangat jelas, yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus, melainkan Yudas Iskariot. Silakan Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Aristo, kamu bilang range-nya antara umur 21 sampai 41. Yesus umurnya 33, artinya masuk dalam rank itu. Kalau kamu merujuk kepada Yudas, kamu bisa tentukan nggak umur Yudas berapa? Kalau Yesus ada. Ketika dia umur 29 tahun, itulah dibaptis. Tetapi Yudas umurnya berapa? Sehingga kau bisa memastikan bahwa itu adalah Yudas. Sampai kepalamu botak, kau mati masuk neraka misalnya, tidak akan kau temukan jawaban itu. Umur Yudas 21 tahun atau 41 tahun, tidak ada itu. Tetapi kalau kamu kasih range, artinya benar, Yesus adalah umur 33 tahun, masuk. Kalau memang itu rujukanmu. Kemudian, kau jangan mengurangi isi firman Tuhan di kitab suci kami, Aristo. Jelas dikatakan, saya buka sekali lagi Yohanes itu, tolong di-share. Halo Aristo, di-share. Nah, itu jelas, jangan kau putuskan kata Yesus telah tahu. Kamu membuat begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini kamu hilangkan. Yesus telah tahu. Bukan dibilang Yesus sudah beralih dari dunia ke surga kepada Bapa, tidak. Dan faktanya kau masih membaca Yohanes 13 ayat 26-27. Itu masih perjamuan malam. Kan unik Aristo. Jadi apa yang kau tuduhkan semuanya sudah rontok. Nah, kalau kau sudah siap, katakan apakah saya sudah bisa mengeksplor Al-Quran. Silakan. Oke, kasih istirahat waktunya 5 menit bisa ya? Oh, boleh. Tapi sambil menunggu istirahat saya tampilkan dulu satu ayat buat Pak Rudi ya. Siap. Silakan. Sorry. Kemudian teman-teman semua, berdasarkan petunjuk Alkitab atau Bible, maka kita coba buka di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Di sini ditulis apa? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, ya, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, ya. Nah, teman-teman semua, kita geser ke bawah sedikit, ya. Di sini saya bawa dulu, saya baca. Ini Alkitab yang bicara ya, Bang Rudi, saya tidak sedang menafsirkan Alkitab Bang Rudi. Maka ia pun tatkala di dalam keadaan manusia sudah mempersembahkan doa dan permintaan kepada yang berkuasa menyelamatkan dia daripada maut dengan teriak yang kuat dan dengan air mata, maka doanya dikabulkan dari sebab ketakutannya akan Allah. Jadi ini kita lihat bis Bang Rudi Yohanes. Jangan katakan bahwa Ibrani 5 ayat 7 ini tidak tertuju kepada Yesus, ya. Karena sering sekali, banyak sekali umat Kristen yang kemudian membantah saya seperti itu. Kita lihat bis, ya. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis. Ya.
pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Jadi di sini sahabat sekalian, di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sangat-sangat jelas bahwa Yesus terselamatkan dari penyaliban. Bahwa data ini ya sudah saya berikan. Tapi saya silahkan kepada Bang Rudi, jangan sampai nanti dinarasikan bahwa Aristo tidak mau membahas Al-Quran. Silakan Bang Rudi. Oke, saya bahas dulu yang kamu bahas. Ini terakhir ya, habis itu kita bahas Quran. Boleh. Narasi yang kamu bangun bukan begitu itu Aristo. Itu kamu memutarbalikkan fakta. Tidak ada dikatakan di sana bahwa Yesus tidak jadi disalib, tidak ada itu. Itu hanya bayanganmu saja. Tentang kalimat di sana diselamatkan. Diselamatkan kan sudah dijelaskan tadi di ayat yang kau bilang itu. Dari alam maut tidak dibiarkan Yesus di dalam maut. Tidak dibiarkan Aristo. Itu saja yang bisa saya jawab. Ya, tidak perlu saya lanjutkan lagi. Wah, itu diselamatkan artinya tidak. Karena di sana kan dibilang ratap tangis. Artinya dia dicambuk segala macamnya. Oke ya. Sekarang kita istirahat 3 menit. Diam, jangan ada yang bersuara ya. Oke.